Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Mari kita lanjutkan materi bahasa Indonesia bab yang keempat, yaitu diksi. Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu diksi? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah diksi ya. Oke. Apakah diksi itu? Ya, diksi pengertiannya adalah ketepatan pilihan kata atau istilah gampangnya adalah pilihan kata, memilih sebuah kata. Nah, indikator dari diksi ada beberapa. Yang pertama adalah mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Indikator yang pertama adalah menemukan sebuah gagasan ya dari sebuah kata yang tepat dan sesuai yang berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, indikator diksi adalah menghasilkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu yang sesuai dengan harapan baik komunikan maupun komunikator. Yang ketiga, menghasilkan respon pendengar atau pembaca sesuai harapan pembicara atau penulis. Sebuah komunikasi yang menggunakan sebuah pilihan kata yang tepat, nah itu harusnya atau menghasilkan respon pendengar atau pembaca sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Ya. Yang keempat adalah menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Pada saat kita berkomunikasi memiliki target ya, maka salah satu indikator bahwa komunikasi atau kata yang kita pilih itu tepat adalah tadi komunikasi yang kita hasilkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian ada prinsip-prinsip diksi ya, ada 4 prinsip diksi. Prinsip yang pertama adalah diksi yang sesuai. Artinya pilihan kata yang tidak menimbulkan interpretasi yang lain antara pembicara dengan pendengar, pembaca dengan penulis. Maksudnya di sini adalah tidak menimbulkan maksud yang lain atau tidak tafsiran yang lain ya. Jadi antara pembicara dengan pendengar itu memiliki satu makna ya. Pembaca dengan penulis juga sama, memiliki satu makna. Prinsip yang kedua adalah diksi yang tepat. Nah, ini artinya adalah kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat bagi pembicara atau pendengar. Contoh, jika kita sebagai MC ya menyapa para tamu ya dengan kata-kata Bapak Ibu yang saya hormati, padahal di situ ada ada seseorang yang dihormati dan sebagainya gitu ya, atau ada seseorang yang masih muda atau seumuran dengan MC, maka sebaiknya ya semua kalangan harus disapa. Yang ketiga adalah diksi yang ekonomis. Ekonomis di sini yaitu memilih kata yang singkat dan tepat, tidak bertele-tele ya. Contoh gampangnya, jika
teman-teman menyukai seseorang ya, itu langsung to the point saja, tidak usah bertele-tele ya. Oke. Yang keempat adalah diksi yang tegas, yaitu memilih kata yang menimbulkan ketegasan. Contoh, jika kamu ingin menyuruh temanmu untuk mengambil barang, ya silahkan dengan menggunakan diksi yang tegas. Ambilkan barang itu, taruh di meja saya, dan seterusnya. Ada 4 prinsip-prinsip diksi. Yang berikutnya adalah fungsi diksi. Diksi itu ada beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Jadi pilihan kata itu bisa melambangkan gagasan ya, diekspresikan secara verbal, secara ucapan gitu ya, melambangkan gagasan. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Dalam kita memilih sebuah kata ya, itu membentuk gaya ekspresi. Kalau kita bertemu dengan seseorang, pasti kan tidak mungkin kita bilang dadah, sampai jumpa, kan tidak. Pasti halo, selamat pagi atau selamat siang gitu ya. Oke, yang ketiga adalah menciptakan komunikasi yang baik dan benar, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang keempat adalah menciptakan suasana yang tepat. Contoh, pada saat ada diskusi kelompok, tidak mungkin kamu menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang tidak sesuai dengan topik apa yang didiskusikan ya. Yang kelima adalah mencegah perbedaan tafsir. Jelas ya, jika kamu menggunakan kata yang tepat, maka mencegah untuk perbedaan tafsir. Yang keenam adalah mencegah salah paham ya. Sebagai contoh, pada saat kamu hanya bergurau tetapi orang lain menanggapi itu serius, nah itu tandanya kamu belum bisa memilih kata yang tepat. Yang ketujuh adalah mengefektifkan pencapaian target. Target apa? Target pembicaraan atau komunikasi ya. Jadi lebih efektif, tidak bertele-tele. Ada beberapa piranti-piranti diksi atau alat-alat diksi ya. Yang pertama adalah kata yang berdenotasi dan konotasi. Denotasi itu makna sebenarnya, sedangkan konotasi adalah makna tidak sebenarnya. Satu contoh, ada meja hijau ya. Meja hijau itu ada makna denotasi, ada makna konotasi, tergantung penggunaan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Meja hijau kalau makna denotasi itu meja yang berwarna hijau, tetapi kalau makna konotasinya adalah pengadilan, tergantung kalimat yang digunakan. Yang kedua adalah kata bersinonim dan berantonim. Bersinonim adalah persamaan kata ya. Kalau antonim adalah lawan kata. Contoh sinonim ada senang, ceria, bahagia ya. Kalau antonim ada besar, kecil, ada panjang, pendek gitu ya. Yang ketiga adalah bernilai rasa. Ada kata-kata yang bernilai rasa. Mati itu beda rasanya dengan meninggal. Yang keempat adalah
kata konkret dan abstrak. Kata konkret itu bisa dilihat oleh panca indera. Contoh, kursi. Nah, itu bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau kata abstrak itu tidak bisa dipanca inderakan. Perdamaian, persatuan, gitu ya. Yang kelima adalah kata umum dan kata khusus. Ada contoh kata umum adalah kendaraan. Kata khususnya ada bemo, ada mobil, ada bis gitu. Yang keenam adalah kelugasan kata. Jadi kata yang lugas ya. Contoh jarang atau tidak. Nah, gitu. Jadi lugas. Yang ketujuh adalah penyempitan dan perluasan makna. Untuk penyempitan contohnya adalah pendeta ya. Sarjana itu dulu orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan, menjelaskan sesuatu, itu namanya sarjana. Tetapi sekarang yang namanya sarjana itu harus dibuktikan dengan ijazah S1. Kemudian kalau perluasan makna, contohnya adalah kata bapak. Kata bapak dulu maknanya adalah orang tua laki-laki. Ya, itu nama kita memanggilnya bapak. Tetapi sekarang panggilan bapak itu tidak hanya orang tua kita laki-laki, tetapi orang laki-laki yang lebih tua dari kita. Nah, itu kita panggil dengan panggilan bapak. Yang kedelapan adalah kata aktif dan pasif. Kata aktif itu biasanya diawali dengan imbuhan me, kalau pasif diawali dengan imbuhan di. Yang kesembilan adalah ameliorasi dan peyorasi. Ameliorasi itu makna buruk menjadi baik, sedangkan peyorasi dari makna baik menjadi buruk. Untuk ameliorasi, bunting itu makna jelek ya, buruk ya. Kemudian menjadi ameliorasi jadi baik, hamil. Kalau peyorasi sebaliknya, dari hamil menjadi bunting. Yang ke-10 adalah kesenyawaan kata. Kesenyawaan kata itu dua kata yang tidak boleh diubah pasangannya. Salah satu contohnya adalah disebabkan oleh ya, kemudian terdiri dari, terdiri atas. Yang ke-11 adalah kata baku dan kata tidak baku. Ya, kata baku itu biasanya ada di KBBI ya. Di KBBI itu ada kata bakunya ini, kata tidak bakunya ini. Contoh praktek itu kata bakunya ditulis menggunakan i, praktik ya, tapi bacanya tetap praktek. Yang tidak baku ditulis menggunakan e ya. Oke. Dalam pilihan kata ada istilah-istilah ya. Yang pertama adalah bagaimana pemakaian jargon, kemudian kata percakapan dan slang. Apa itu jargon? Jargon adalah kata-kata yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu tertentu atau kelompok tertentu. Contoh di bahasa Indonesia ya, itu ada istilah ada istilah fonologi, ada istilah morfologi, sintaksis, semantik, dan seterusnya. Jadi itu namanya jargon. Yang kedua adalah kata percakapan. Nah, kata percakapan ini yaitu kata-kata populer, kemudian kata-kata kajian, dan kata-kata slang ya. Slang di sini adalah kata-kata tidak baku yang dibentuk secara khas sebagai cetusan keinginan terhadap sesuatu yang baru. Ini sifatnya sementara. Seperti dulu terkenal dengan kata di orang Jakarta ya, itu ada
bokap, nyokap, dan seterusnya itu adalah kata-kata slang. Yang berikutnya ada bahasa prokem ya. Bahasa prokem ini adalah bahasa sandi yang digemari dan dipakai di kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang tertutup. Nah, untuk bahasa prokem ini ada contohnya ya, untuk menyampaikan hal-hal yang tertutup yang digunakan hanya kelompok tertentu begitu. Untuk materi yang keempat, diksi, hanya cukup sekian penjelasan dari saya. Kamu bisa mencari sumber yang lain yang lebih lengkap ya, jadi tidak hanya materi dari saya. Kemudian bab yang selanjutnya adalah unsur serapan ya. Oke. Jadi bahasa Indonesia itu terdiri tidak hanya berasal dari kata bahasa Indonesia asli saja, tetapi menyerap dari kata-kata bahasa lain. Nah, di sini adalah dijelaskan jenis unsur serapan dari bahasa asing ya. Bahasa Indonesia itu bisa menyerap dari berbagai macam bahasa, dari bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, cara penyerapannya di sini ada 2 jenis. Yang pertama adalah kata itu diserap dengan utuh ya, mengambil unsur asing sepenuhnya. Nah, tetapi tulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan yang asli. Contoh reshuffle ya, itu tulisan dan pengucapannya sama ya, jadi tidak diubah ya. Kemudian ada shuttlecock ya. Yang kedua, unsur asing yang sebagian pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh ada sistem. Nah, sistem ini sudah yang aslinya itu tulisannya pakai Z, S, Y, S ya. Kalau di Indonesia kan diserap ke dalam bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Z-nya diganti dengan I, jadi sistem ya. Kemudian ada kualitas. Kalau bahasa tulisan aslinya pakai W ya, quality ya, atau kualitas ya. Yang kemudian contoh berikutnya adalah metode ya. Kalau ini serapan dari bahasa Inggris method ya, kalau disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia menjadi metode. Kemudian ada istilah dan peristilahan. Nah, pengertian istilah itu adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai lambang atau nama dan yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas yang dimiliki dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni ya. Itu adalah istilah, pengertian dari istilah. Yang kedua adalah tata istilah atau terminologi. Artinya adalah perangkat asas dan ketentuan pembentuk istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkan. Istilah itu adalah berupa kata atau frase dalam bidang tertentu ya. Kalau peristilahan itu adalah perangkat ya, perangkat atau ketentuan pembentukan istilah. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, adalah istilah umum dan ada istilah khusus. Istilah umum, istilah dari berbagai bidang tertentu yang dipakai secara luas ya. Contoh ada metode, kualitatif, kuantitatif, itu kan umum. Kemudian yang kedua ada istilah khusus, istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja.
Di bahasa Indonesia ada istilah fonem, morfem. Nah, itu hanya ada di istilah bahasa ya. Ada proses pembentukan istilah, itu berupa konsep ilmu pengetahuan dan peristilahan, kemudian bahan baku istilah Indonesia, dan ada pemantapan istilah Nusantara. Syarat istilah yang baik. Jadi sebuah kata itu bisa menjadi sebuah istilah ya yang baik. Ada syaratnya. Yang pertama adalah kata atau frase yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep dan tidak menyimpang dari makna itu ya. Jadi memiliki istilah atau memiliki kata atau frase yang sesuai dengan konsep dan tidak menyimpang dari makna itu. Yang kedua adalah paling singkat ya di antara pilihan yang tersedia. Yang ketiga, bernilai rasa konotasi baik. Yang keempat, enak didengar. Yang kelima adalah sesuai dengan kaidah. Nah, pemadanan istilah. Jadi bahasa Indonesia itu mengambil istilah atau menyerap ke kata-kata Indonesia itu diserap dari berbagai macam ya, dengan cara yang pertama adalah penerjemahan. Jadi mengambil dari kata asing atau daerah kemudian diterjemahkan. Di penerjemahan ini ada dua cara ya. Yang pertama adalah penerjemahan langsung dan yang kedua adalah perekaan. Penerjemahan langsung contoh adalah supermarket, ya itu langsung. Pasar swalayan. Kalau catering, kalau perekaan direka-reka ya. Catering itu adalah jasa boga. Yang kedua caranya adalah penyerapan, jadi diserap apa adanya kemudian ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah gabungan antara penerjemahan dan penyerapan ya, setelah diterjemahkan kemudian diserap. Contoh subdivision ya, itu subnya diserap ya, kemudian disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia menjadi subbagian. Nah, bahasa Indonesia ini paling banyak menyerap dari kata atau bahasa Sanskerta, itu yang paling banyak. Yang kedua adalah Arab, bahasa Arab. Yang ketiga adalah Portugis, yang keempat adalah Belanda, dan yang kelima Inggris, yang keenam adalah Yunani, yang terakhir adalah dari bahasa daerah. Kiranya cukup sekian materi keempat dan kelima. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di komentar. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh, Anda boleh membaca dari referensi yang lain. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.